Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiansa. Saya akan mempresentasikan tentang struktur pengajian. Di sini ada pengertian struktur pengajian. Struktur gaji adalah suatu struktur yang mengabarkan golongan-golongan gaji serta tentang rank, minimum dan maksimum gaji setiap golongannya. Dalam hal golongan gaji tidak terdapat patokan tetap mengenai beberapa jumlah golongan yang ideal, dan pada umumnya semakin banyak kemungkinan diperoleh kesempatan promosi, semakin banyak pula golongannya. Tujuan struktur pengajian. Penyusunan struktur gaji dilakukan dengan tujuan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan standar gaji. Standar gaji yang diberikan oleh organisasi secara konsisten terhadap karyawan dapat disesuaikan dengan kontribusi yang diharapkan oleh karyawan. 2. Untuk memotivasi karyawan, standar gaji yang sesuai dengan apa yang diharapkan karyawan dapat memotivasi karyawan untuk terus bekerja dengan baik sehingga mencapai kinerja yang tinggi. 3. Untuk memberikan amunisi yang menjadi standar dalam menarik kandidat eksternal dan meretensi karyawan yang sudah ada di dalam organisasi. Tujuan ketiga ini berhubungan dengan aspek komparasi standar gaji internal organisasi dengan pasar tenaga kerja. Merencanakan struktur pengajian. Dalam menghitung komandan gaji adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam merumuskan struktur gaji. Dengan menetapkan golongan dan masing-masing golongan memiliki ruang tingkatan juga untuk memberikan leluasa karyawan dalam berprestasi dan lama kerja sebelum mendapatkan ruang gaji berikutnya. Dalam menyusun struktur gaji juga perlu terlebih dahulu membuat struktur organisasi perusahaan sehingga jabatan karyawan yang ada di perusahaan dapat terorganisir dengan baik. Struktur organisasi perusahaan memiliki berbagai jenis model yang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis serta ukuran perusahaan. Struktur organisasi perusahaan juga dapat direvisi secara periode sesuai dengan kondisi serta dinamika perkembangan perusahaan. Menyusun struktur pengajian dapat dilakukan dengan cara antara lain adalah sebagai berikut. 1. Adanya sejumlah golongan gaji yang dapat menampung semua jenis pekerjaan, maksimal 12 golongan. Ada tingkat gaji minimum dan maksimum pada setiap golongan gaji. 2. Luas tiap golongan gaji hendaknya dapat memberikan kesempatan bagi karyawan yang berprestasi dengan jumlah tahun tertentu sehingga walaupun belum dapat dinaikkan golongan gajinya, namun bisa dinaikkan ke golongan A, B, atau C sehingga dapat golongan gajinya namun bisa ke golongan A, B, atau C dan dapat ditinggalkan dengan golongan 3A, 3B, dan seterusnya. 3. Ada batas himpit antara batas puncak golongan gaji sebelumnya dengan batas bawah golongan gaji berikutnya. Selisih antara batas minimal satu golongan gaji dengan golongan gaji berikutnya. Perubahan tingkat kenaikan gaji yang naik 100% hingga 50% sesuai dengan kebijakan. 4. Titik tengah menggambarkan harga pasar dari sebagai besar tingkat gaji pada golongan gaji yang bersangkutan. Menghitung gaji, rumus sederhana komponen gaji menurut Mam Firmanullah 2017. 1. Gaji plus tunjangan tetap 70% dari take home pay. 2. Tunjangan tidak tepat 25% dari take home pay. Rumus sederhana komponen gaji menurut yang 3. Gaji pokok 75% kali P, tunjangan jabatan 60% kali P, tunjangan operasional 40% kali P, tunjangan transport 60% kali Q, uang makan 40% kali Q.
Nah, di sini ada menentukan harga ranging. Proses penentuan harga ranging tidak bisa dilepaskan dari proses penentuan golongan grading dalam bentuk harga beberapa yang harus dijadikan pertimbangan. Satu, keadaan pasar tenaga kerja. Dua, kemampuan keuangan perusahaan. Tiga, kecepatan perkembangan atau pertumbuhan perusahaan. Nah, sini ada metode penentuan harga. Satu, kita dapat memakai metode yang dimulai dengan perhitungan basic rate, yaitu memakai satuan rupiah per jam. Nah, cara menghitungnya adalah hitung masing-masing besarnya gaji pokok, cari gaji setara per bulan dari golongan demi golongan, hasilnya dibagi dengan 173 jumlah jam kerja sebulan. Dua, dengan memperbaiki perusahaan sejenis dan situasi pasarnya tenaga kerja, maka dapat kita lakukan penentuan midpoint dari semua golongan gaji. Dari midpoint berulah kita tentukan berapa minimum dan maksimum untuk golongan gaji tersebut. Tiga, salah satu cara juga bisa dipakai ialah dengan menentukan terlebih dahulu nilai rupiah minimum dari tiap golongan gaji. Kemudian yang nilai rupiah dapat ditentukan misalnya atas dasar tes dari nilai rupiah minimum tersebut. Nah, di sini ada menyusun struktur pengajian. Di sini cara menyusunnya ya, di sini prosesnya menyusun struktur pengajian jangka faktor-faktor pokok. Satu, menentukan jumlah golongan yang sesuai. Dua, menentukan garis tendensi trend linear. Tiga, menentukan nilai rupiah dari setiap golongan. Proses ini mencakup menentukan nilai minimum dan maksimum, menentukan tingkat overlap antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Nah, sekian di sini ya dari saya Andi Ansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini